Halo pemirsa, kembali dalam pengawalan kasusnya Arya Daru, di mana beritanya sekarang ini sudah mulai menurun ya, sangat disayangkan karena beritanya kematian Arya Daru ini bisa digilas oleh berita-berita baru. Nah tentunya kalau dari pihak keluarganya tidak gigih berjuang, kalau beritanya redup maka ya wassalam lah kasusnya. Dan ada berita baru bahwa pihak dari keluarga Arya Daru menyatakan jika istri dari Arya Daru ini tidak menyuruh penjaga kosnya itu untuk mengubah arah CCTV. Penjaga kosnya itu kan bilang, jadi teman-teman, penjaga kos ini melakukan kebohongan, memberikan keterangan bahwa istrinya Arya Daru lah yang menyuruh untuk memindahkan arah dari CCTV. Saya jadi tanda tanya, kok sampai berani dia ngomong begitu? Siapa yang di belakang dari penjaga kosnya ini? Kalau penjaga kosnya ini diarahkan seseorang dan saat ini bisa dibilang dia baik-baik saja, ya tentunya di belakang yang mengarahkan itulah yang ada kaitannya dengan kematian dari Arya Daru. Sebab jika dari penjaga kosnya ini bersalah dan kasusnya Arya Daru ini tidak ada sesuatu di balik layar, pastinya penjaga kosnya ini akan diubi-ubi oleh pihak kepolisian, tidak akan mau menutupi dari kesalahan penjaga kosnya ini. Pasti itu. Nah, mari kita prediksi di sini. Apakah di belakang dari penjaga kosnya itu ada seseorang yang mengarahkannya? Kalau logikanya ya pasti ya, tapi gimana nanti kartu tarotnya? Apakah ada yang menyuruhmu untuk bicara seperti itu, penjaga kos? Teman dan kolega. Teman dan kolega. Teman dan kolega. Simbolnya di sini. Jadi di sini ada yang mengarahkan, dan di sini kolega dan teman ini ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Jadi yang mengarahkan dari petugas kosnya itu tidak seorang saja, bisa tim atau komplotan. Mengapa orang-orang itu mengarahkan penjaga kosnya? Untuk apa? Deserving. Deserving ini seseorang yang perlu dikasihani. Ya, seseorang yang perlu dikasihani ini bisa dibilang ada tokoh yang dilindungi kayak gitu. Ada seseorang yang dilindungi sehingga mereka sampai melakukan seperti itu dan menyuruh dari penjaga kosnya berkata seperti itu. Kemudian, apakah saat penjaga kosnya itu menyongkel pintu, kan di CCTV kan ada 2 orang ya, dari penjaga kos dan 1 orang yang memvideo. Apakah ada seseorang yang lainnya di situ yang ada kaitannya, yang sudah mengarahkan dirimu? Apakah ada orang selain 2 orang itu? Present power, menunjukkan kekuatan. Jadi drama semuanya itu misalnya mencongkel pintu dan seolah-olah gagal dan lain sebagainya, drama. Kalau dilihat dari sini, itu sudah menjadi arahan dari seseorang yang nggak ingin kasus ini terbuka. Makanya di sini ada present power, sebuah kekuatan yang mengarahkan harus begini dan begitu. Nah, orang ini pula kemungkinan yang menyuruh dari penjaga kosnya untuk mengatakan bahwa arah dari CCTV itu diubah. Nah, berarti saat
orang, maksudnya saat dari penjaga kosnya itu buka pintu dan lain sebagainya, kemungkinan ada orang lain di situ juga yang mengarahkan mereka harus begini dan begitu. Nah ini. Selanjutnya, saat kamu ditelepon istrinya Arya Daru yang tengah malam itu, yang pada akhirnya dia riwa-riwi di depan kos-kosnya itu, apakah saat itu kamu sudah diarahkan oleh seseorang selain dari istri Arya Daru? Apakah saat itu kamu sudah diarahkan oleh seseorang atau kamu masih polos? Deception, ada pembisik. Ada pembisik sudah. Nah, ada pembisik. Pembisik ini membisiki hal apakah? Peace. Di sini tempat yang damai atau juga semacam kematian dan surga dan lain sebagainya. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya malam itu dari penjaga kosnya, kalau versi tarot ya ini ya, masih versi tarot, sudah ada yang membisiki, mengarahkan kamu harus begini dan begitu. Jadi ada kemungkinan sudah ada sebuah kerjasama diarahkan. Dari prediksi saya yang dulu, penjaga kosnya ini sedikit banyak mengetahui sesuatu. Makanya begitu beritanya rame, dia dikondisikan atau ada kartu isolasi yang artinya diasingkan atau disembunyikan di suatu tempat agar tidak bertemu dengan media sosial dan lain sebagainya. Baru-baru bertemu dengan media sosial setelah dari kepolisian memberikan pernyataan bahwa tidak ditemukan unsur pidana di kasus kematian Arya Daru itu kan. Ada wawancara yang di rumah kosnya itu baru saja dia mempubliskan keterangannya. Setelah sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah, kemudian teman-teman kita gali lagi. Bagaimanakah perasaanmu saat kamu diarahkan oleh seseorang? Tertekankah atau biasa sajakah di sini? Kalau tertekan kan dia menjadi merasa terpaksa, ketakutan dan lain sebagainya, makanya melakukan hal itu ya. Apakah kamu juga ketakutan atau bagaimana kondisi kejiwaanmu saat kamu dibisiki seseorang? Ada komitmen ternyata, ada kesepakatan ternyata, komitmen. Jadi bisa dibilang ya nggak takut-takut, biasa-biasa saja. Nah, ada komitmen. Komitmen seperti apakah yang dijanjikan orang tersebut kepadamu? Your higher self, di mana komitmennya bahwa dia akan dijamin keamanannya, statusnya dan lain sebagainya. Yang artinya dia tidak akan dilibatkan di dalam kasus ini. Ini jamin. Jadi teman-teman, penjaga kosnya ini sedikit banyak ada keterlibatan di dalam kasus kematian Arya Daru. Mungkin dia bukan pelakunya, tapi dia sedikit banyak mengerti alur drama dari kematian Arya Daru. Dan sebagai penjaga kos, tentunya dia juga mengetahui situasi malam itu. Entah alasan tidur dan lain sebagainya, itu sesuatu yang diada-adakan kalau menurut saya. Karena apa? Suara kecil pun di dalam kosnya itu pasti akan kedengar. Kecuali kalau dia minum obat tidur dan lain sebagainya, atau nggak sadar dan lain sebagainya. Tapi di sini sebenarnya malam itu dia sudah dibisiki oleh seseorang. Nah, arahan untuk berkata bahwa CCTV-nya diubah itu juga karena ada arahan dari seseorang, dan ternyata simbolnya teman dan rekan kerja. Karena di sini teman dan kolega, rekan bisnis. Jadi yang memberi arahan ini tidak satu orang, tapi bisa tim dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga ada present power. Ketika saya tanya, saat kamu membuka atau
atau menyongkel jendela, membuka pintu dan lain sebagainya. Ternyata itu sudah bagian dari arahan present power ini, dari arahan orang-orang yang kuat ini. Jadi memang sejak awal sudah menjadi drama dalam kasusnya kematian Arya Daru ini. Sudah disetting sedemikian rupa. Makanya ya rapi banget. Tapi serapi-rapinya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Hanya sayangnya kok tumpul ya penyelidikan. Sudah sejauh apakah penyelidikan dari kasusnya Arya Daru ini? Apakah ada perkembangan ataukah mandek ya? Status quo, kuat-kuatan di sini. Nah, kuat-kuatan di sini. Makanya dari pihak keluarga Arya Daru juga harus berjuang. Kalau perjuangannya kurang gigih ya pada akhirnya nggak kuat dalam menghadapi status quo ini tadi, ya. Dilambangkan dua gedung yang sama, kemudian di tengah ada jalan. Kekuatan-kekuatan yang saling berbenturan, mana yang kuat nantinya, karena masih mempertahankan pendapatnya masing-masing, masih mempertahankan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Arya Daru korban dari bahwa Arya Daru tidak ditemukan unsur pidana. Sedangkan dari pihak keluarga dan dari kita masih terasa janggal jika tidak ada unsur pidana. Tapi kembali lagi kasus ini juga tergantung dari keluarga dari Arya Daru. Segigi apa dia berjuang. Kita sebagai netizen hanya sebatas mengawal, meramaikan kasus ini biar selalu trending dan tidak sampai terlupakan. Namun tidak bisa dipungkiri untuk saat ini kasusnya pemberitaannya sudah mengalami penurunan dan itu sangat disayangkan. Karena momennya untuk berjuang itu sudah kemarin-kemarin ya. Andai kata dari pihak keluarga speak up-nya kemarin, bisa bakal rame, tambah rame dan lain sebagainya. Tapi saat ini beritanya sudah agak tertutup dengan beritanya Nikita Mirzani, beritanya Sunan Kalijaga yang berantem setelah ada acara televisi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu sangat disayangkan sekali.